Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman saya dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang suci. Kita haturkan puji dalam hati yang subur. Marilah kita haturkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat salam semoga selalu tercurahkan, ya, damai, merdunya sholawat, damainya salam, semoga tetap tercurahkan kepada panutan, pemuka, ya, Nabi besar, petunjuk dan panutan semua insan, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat fid dini wa dunya wal akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan itu semua, mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan yang indah yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa uh, betapa Allah itu
bagaimana caranya supaya dunia itu sebagai pelayan kita. Bagaimana kita menjadikan dunia sebagaimana menjadi pelayan kita. Ini. Jadi ada hal-hal yang kita bisa menjadikan dunia sebagai pelayan kita. Menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana dunia itu bisa tunduk kepada kita. Yang pertama ini teman-teman sekalian yaitu ciptaan tak ada yang luput. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya tak lepas, tak luput dari pengawasan Allah SWT, termasuk aktivitas manusia. Allah yang telah menuliskan di dalam kitabnya yaitu Lauhul Mahfuz. Meski semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz tadi, ada sejak zaman azali tadi, maka kita pun yaitu harus menjemput itu namanya rezeki, harus menjemput itu namanya kebaikan. Tak ada satupun kebaikan yang dapat diraih dengan berpangku tangan, dengan diam saja tidak bisa. Maka kita harus juga berupaya, bergerak, berusaha, dan menggabungkan tadi keduanya tadi. Berusaha, bergerak, dan berdoa. Maka kalau kita hanya diam, hanya membuat seseorang itu akan tentu nanti akan berada dalam kegagalan. Jika kita seorang pedagang, pebisnis, maka kita harus melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Berdagang, berbisnis yang sebaik-baiknya. Atau ikhtiar manusia. Mungkin ya apapun yang kita lakukan. Kalau sebagai petani, maka harus mengelola pertaniannya dengan sebaik mungkin. Gitu ya. Maka apapun ya, walaupun tadi Allah telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz di sejak zaman azali, tapi kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Ikhtiar sebagai bagian dari usaha, itu sebagai kunci, atau kita belajar berbagai hal agar kita bisa meraih satu kesuksesan. Namun kesuksesan yang Allah perintahkan yang pertama, yaitu supaya dunia itu bisa tunduk kepada kita, yang pertama yaitu kita bertobat atau beristighfar. Yang pertama yaitu kita bertobat atau beristighfar. Hendaklah di dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, yaitu hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan dia akan memberikan kurnia atau karunia kepada siapa atau kepada setiap orang yang berbuat baik. Ya, dunia akan tunduk kepada orang yang istighfar. Maka seseorang yang bertobat, yang terus-menerus istighfar, berada dalam pengampunan dan zat yang menggerakkan, dan dia itu artinya dia yang memiliki harapan. Insya Allah doa-doanya akan dikabulkan sampai batas waktu, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ya, itu ya. Maka terus harus istiqomah di dalam istighfar. Selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan bersungguh-sungguh di dalam ketakwaan. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tak terduga. Quran surat At-Tolak ayat 6 tadi ya. Ayat selanjutnya, di saat sulit ya, di saat sulit, gagal, pailit, atau mungkin sepi pembeli, ataupun mungkin susah mencari peserta, maka hakul yakin akan ada jalan, akan ada saja jalan kemudahan jika selalu bertakwa, karena dengan ketakwaan itu pasti nanti akan dibukakan pintu kemudahan yang akan terbuka, dan ia adalah bekal terbaik dalam menjalani hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Serta jadi dalam kondisi apapun, maka yang kita lakukan setelah di samping kita berupaya, berusaha sungguh-sungguh, kita mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, istighfar, mendekatkan dan tawakal kepada Allah. Nah, ini yang tawakal. Yang ketiga itu tawakal, yaitu janji Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, maka akan dicukupkan keperluannya. Dicukupkan. Quran surat At-Talaq 65.
Ya, Quran surat At-Tolak ayat 3. Maka setelah mereka berusaha dengan kerja keras, ikhtiar, tugas kita kan itu kan kerja keras, ikhtiar dan berdoa, maka hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selanjutnya yaitu keempat yaitu silaturahmi atau menjalin networking atau melakukan kunjungan, ya. Sungguh, ya, ini tentang silaturahmi, ya. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Atau bersedekah, ya. Sedekah yaitu sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dan membatasinya bagi siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendaki. Mungkin kalau kita sudah waktunya mengeluarkan zakat, tapi kita tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan membatasinya rezeki itu. Maka teman-teman sekalian, kita pastikan rezeki kita yang kita terima, pastikan kita telah meluang, apa itu melepaskannya, atau kita membelanjakan harta itu ke ke, ke, ke tempat yang tepat atau sedekah yang tepat. Selanjutnya itu yaitu tadi yang saya sampaikan itu tentang silaturahmi, yaitu karena silaturahmi itu lebih dari sekedar saling mengunjungi, yaitu lebih efektif menjalin jejaring sosial, menjalin jejaring relasi dan networking dengan secara yang positif, apalagi saling memberi nanti kita kaitkan tadi silaturahmi dan sedekah tadi, kita silaturahmi sambil kita bersedekah dan saling di samping itu kita juga saling menjalin networking, maka akan terbuka pintu-pintu kemudahan. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu kita beribadah dengan sepenuh hati, hanya mencari ridho Allah. Beribadah, aktivitas apapun kita niatkan ibadah, mengerjakan yang wajib maupun menghidupkan yang sunnah, maka diterangkan dalam hadis qudsi, barang siapa yang beribadah kepadaku, kepada Allah SWT dengan sepenuh hati, maka aku perintahkan dunia untuk melayaninya. Ini dalam hadis qudsi, dunia akan melayaninya bagi orang yang beribadah sepenuh hati. Maka kita bisa, dunia akan sebagai pelayan kita. Ya. Allah SWT juga berfirman dalam hadis qudsi, yaitu memanggil dunia itu, berfirman kepada dunia, Allah berfirman kepada dunia dan memanggil dengan menempatkan sebagai orang yang berakal. Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku. Ya. Hai dunia, hormatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku, atau berkhidmatlah kepada orang yang takwa kepadaku, gitu ya. Dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu, dan perbudaklah dan sibukkanlah kepada orang yang orientasinya hanya dunia, mengejar dunia saja. Nah itu tadi, insya Allah ya. Astagfirullahaladzim ya. Allah SWT memerintahkan dunia berkhidmat untuk melayani, meladeni orang yang meluangkan atau menghabiskan waktunya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Dengan memperbanyak amal kebajikan karena Allah semata. Maka di dalam mencari rezeki dan menggunakan dunia, maka menjauhlah dari larangannya, serta mari kita menggiatkan diri kita untuk taat kepadanya, baik berhubungan dengan yang Maha Kuasa, hablum minallah, ya, hablullah, maupun hablum minan nas, berhubungan dengan masyarakat. Maka jika kita atau orang tersebut betul-betul berkhidmat kepada Allah, betul-betul beribadah taat kepada Allah, maka dunia itu atau alam ini dunia ini akan berkhidmat, akan menunduk, akan sebagai pelayan kita. Kalau ia seorang petani, seorang yang mengelola ladang, sawah ladang, maka hasil panen buminya akan subur dan berlimpah dan mudah rezekinya. Begitu juga sebagai pengusaha, pedagang, pegawai negeri, swasta. Kalau ia seorang pedagang, pengusaha, maka yang taat, maka akan mudah mendapatkan keuntungan dalam berdapatnya perusahanya. Dan usahanya juga akan maju, mudah mendapatkan rezeki yang halal. Demikianlah janji Allah,
bagi orang yang berkhidmat kepada Allah. Maka Allah senantiasa akan mereka akan menikmati sehat badannya, kesenangan hidup di dunia, kesejahteraan rumah tangganya, menikmati bermasyarakat. Akan tetapi hidup dalam hidupnya itu benar-benar mendapatkan dukungan dan pelayanan dari seluruh kehidupan dunia sekitarnya. Allah SWT telah menundukkan dan menyerahkan dunia ini dengan segala yang ada padanya. Bahkan seluruh langit dengan isinya kepada manusia untuk diusahakan, diolah guna memenuhi keperluan hidup. Itulah teman-teman sekalian. Jadi diterangkan juga di dalam Quran surat Luqman ayat 20, maka dijelaskan sebagai ya ini maknanya, tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang ada di langit dan di bumi, dan menyempurnakan untuk kalian nikmati lahir dan batin. Dan namun yang sangat diutamakan ialah keseimbangan kehidupan kelak di akhirat dengan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, maknanya, dan usahakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah, ya, dan usahakanlah dan belanjakanlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi fokusnya di akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagian dari kenikmatan dunia. Jadi dunia itu hanya sebagian saja, tidak lupa kita di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, Allah itu kalau berbuat baik, artinya Allah berbuat baik kepada kita tanpa pamrih, ya. Maka kita juga diperintahkan Allah berbuat kepada orang lain tanpa pamrih. Dan janganlah berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Selanjutnya, maka kita harus membangun keseimbangan, yaitu maka yang perlu kita tata apa? Kita harus menata hati kita, niat kita. Bagaimana kita menggunakan dunia ini kita jadikan jembatan bagi kehidupan dalam kehidupan akhirat nanti, atau sebaliknya, kita justru bermaksud menghambakan kepada dunia materi, ya, niatnya hanya menumpuk harta, ya, tiap-tiap amal perbuatannya haruslah maka dilandaskan dengan niat. Poinnya pada niat, karena amalan yang dilakukan tergantung pada niatnya. Karena itu untuk berkhidmat kepada Allah, agar dunia ini tetap berkhidmat, tetap bertunduk, tetap melayani kita, maka niatkanlah seluruh yang kita dapat, seluruh yang kita kerjakan untuk akhirat, untuk urusan akhirat. Seorang suami membanting tulang mencari nafkah untuk istrinya, untuk seluruh keluarganya, dengan niat agar keluarganya tidak bimbang mengerjakan ibadah, dan anak-anak pun menuntut ilmu, maka usahanya itu akan diperhitungkan sebagai amal kebajikan yang akan dapat mendapatkan pahala di akhirat nanti. Bagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan dunia ini pusat cita-citanya, orientasinya dunia, tujuan hidupnya dunia, menumpuk harta, kekayaannya dunia, maka niscaya Allah akan mencerai-beraikan cita-citanya dan menjadikan kefakiran menghantuinya. Jadi perasaan kurang saja, serta tidak akan datang kepadanya keduniaan, atau melainkan sekedar apa yang telah ditetapkan. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya, niscaya Allah akan menghimpunnya segala urusan serta menciptakan kepuasan dalam hatinya, sementara dunia datang tunduk kepadanya. Itu syaratnya begitu, teman-teman, ya. Syaratnya harus orientasinya akhirat supaya dunia tunduk kepada. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa bertekad hanya menghubungkan diri kepada Allah semata, niscaya Allah akan menjamin segala keperluannya, memberikan rezeki yang tidak pernah diduganya. Dan barang siapa yang bertekad menghubungkan dirinya kepada dunia semata, sebaliknya, ya, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada dunia. Terserah dunia, ya, terserah. Jadi Allah tidak ikut-ikut diserahkan kepada dunia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, ada yang berseru kepada malaikat, biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Ya, malaikat itu, Rasulullah bersabda kepada para malaikat, biarkanlah dunia itu untuk para penggemar
biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya sampai 3 kali. Biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya. Barang siapa yang mengambil dunia melebihi keperluannya, niscaya ia akan menemui ajalnya dalam keadaan tidak sadar. Barang siapa yang mengambil dunia melebihi dari keperluannya, maka dia akan meninggal dalam kondisi tidak sadar, artinya mabuk atau gila. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman sekalian ya. Maka sebenarnya yang kita butuhkan, kita seperlunya secukupnya saja. Ya, selainnya itu hanya betul-betul hanya untuk ibadah semuanya. Maka hadis-hadis tadi menjelaskan gambaran dunia merupakan hanyalah naungan semata untuk berbuat kebaikan, akan tetapi kebanyakan kita manusia menganggap dunia itu sebagai tujuan orientasinya atau kehidupan yang abadi, sehingga berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan kehidupan dunia, dia menyangka bahwa dunia bagikan akhirnya apa? Akhirnya dunia itu sebagai ya tipu-tipuan atau fata morgana kepada manusia, dan akhirnya kita mereka yang orientasi dunia akan diperbudak dunia pada dunia yang mestinya kita budak, mereka harus melayani kita. Caranya bagaimana supaya dunia itu menjadi budak kita? Caranya ialah menjadikan dunia sebagai tujuan, jadikanlah dunia sebagai titian, sebagai sesuatu yang sangat kecil untuk menuju titian yang lebih abadi, yaitu jadikanlah Allah sebagai tujuan hidup kita. Dunia hanya sebagai jembatan untuk meraih. Maka teman-teman, ayo mari kita, dari penjelasan tadi semua yang saya sampaikan, ayo kita harus punya program. Tiap bulan ini kebaikan apa? Tiap hari ini kebaikan apa? Ibadah apa yang harus kita luangkan untuk kebaikan? Perbuatan kebaikan apa? Tiap 1 bulan itu apa? Ya, mungkin begitu teman-teman. Ayo kita undang, kita apa? Kita ngapain? Kita apain? Jadi harta yang kita dapatkan itu yang utama, yaitu untuk jalan menuju supaya kita bisa bersedekah, berbuat baik, menyantuni anak yatim, terutama untuk orang tua kita, saudara kita, dan seterusnya. Itulah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita, saudara kita, mudah-mudahan terkabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعها كاذبة خافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب المشأمة وسابقون السابقون في جنة النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على متكئين عليها متقابلين يدوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتحيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال
في سموم وحميم وظل يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبادل أمثالكم بل ننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم